Tidak ada individu yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Tidak ada satupun yang akan menggendong Anda saat terjatuh atau menopang Anda ketika segala sesuatu menjadi kacau. Namun, hal ini bukanlah suatu masalah, karena ketika Anda berhenti menunggu bantuan dari orang lain, Anda akan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Mempelajari cara menjalani hidup tanpa ketergantungan pada orang lain bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk kekuatan dan kebebasan. Hadapilah kehidupan dengan berani, melangkahlah dengan keyakinan meskipun dalam keadaan sakit. Bangkitlah secara mandiri meskipun seluruh jiwa Anda bergetar dan merasa hampa, maka lanjutkanlah. Sebab, ketika Anda menyadari bahwa perjalanan hidup ini adalah milik Anda, kemenangan pun akan mengikuti dan sesuatu yang baru akan terbangun. Tidak ada yang lebih tak terhentikan daripada seseorang yang telah belajar untuk mendorong dirinya sendiri. Sebelum Anda memulai video ini, silakan tulis di kolom komentar kalimat berikut. Hari ini saya melangkah sendiri, namun dengan tegas. Saya adalah individu yang tabah. Lakukanlah dengan niat yang tulus, sebagai bentuk komitmen terhadap diri Anda sendiri. Karena ketika Anda menuliskannya, Anda sedang membuat sebuah deklarasi, dan saat Anda mendeklarasikannya, Anda sedang memprogram pikiran Anda. Kalimat ini bukan sekadar kumpulan kata, biarkanlah itu menjadi awal dari transformasi batin Anda. Nomor 1, kesendirian tidak selalu berarti tersesat, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk menemukan diri sendiri. Ada kalanya dalam kehidupan, kebisingan dari orang lain dapat menghalangi kita untuk mendengarkan suara batin kita. Disinilah, kesendirian dapat menjadi sekutu, bukan musuh. Kesendirian bukanlah kekosongan. Dalam keheningan, seseorang mulai mendengarkan dirinya sendiri dengan lebih baik, mencapai kejelasan di mana kebingungan menghilang dan kebenaran batiniah muncul. Banyak orang merasa takut akan kesendirian karena mereka mencampur-adukan antara kesepian dengan kepasrahan. Namun, sebenarnya, kesendirian yang dipilih adalah alat transformasi yang kuat. Ini adalah ruang di mana seseorang dapat membersihkan pikiran, mengatur emosi, dan menemukan kembali tujuan autentiknya. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan pekerjaan tersebut untukmu. Hanya kamu yang dapat melepaskan belenggu yang mungkin kamu bawa selama ini. Ketika kamu memilih untuk menyendiri, kamu tidak menganggapnya sebagai pelarian dari rasa sakit, tetapi sebagai ruang untuk bertemu dengan diri sendiri. Segalanya pun akan berubah. Kamu mulai menyadari hal-hal yang kamu lakukan untuk menyenangkan orang lain dan apa yang benar-benar muncul dari esensimu. Kamu mulai memahami ketakutan yang diwarisi, tujuan yang dipinjam, dan jalan yang ingin kamu ikuti. Kesendirian memberi kesempatan untuk mengatur ulang, berhenti bertindak berdasarkan dorongan atau tekanan, dan mulai hidup dari kesadaran. Ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, karena dalam keheningan, kebenaran yang kamu hindari akan muncul. Namun, itulah alasan mengapa proses ini sangat penting. Dalam stoicisme, diajarkan bahwa orang bijak menemukan kesenangan dalam kebersamaan dengan diri sendiri, tanpa memerlukan rangsangan eksternal untuk merasa utuh, karena kekuatan sejati berasal dari dalam. Seneca pernah mengatakan bahwa kekayaan terbesar adalah merasa puas dengan sedikit, dan ini juga berlaku untuk kehadiran. Tidak diperlukan keramaian, tepuk tangan, atau validasi untuk merasa terpenuhi. Hanya dengan diri sendiri sudah cukup, bukan dalam bentuk kepasrahan, tetapi sebagai pemberdayaan. Namun, ini memerlukan latihan. Proses ini tidak instan. Pada awalnya, ketika kamu sendirian, pikiranmu akan berusaha melarikan diri ke ponsel, jaringan, atau gangguan lainnya. Itu adalah hal yang wajar. Kamu telah bertahun-tahun tidak benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Tetapi jika kamu bertahan, jika kamu tetap berada di sana dan menghadapi gema pikiranmu, kamu akan mulai melihat dengan jelas, memahami mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan, menyembuhkan luka yang kamu hindari, dan mendefinisikan ulang apa arti kedamaian. Sebuah praktik yang efektif adalah mendedikasikan setidaknya 1 jam setiap hari untuk dirimu sendiri, tanpa layar,
tanpa suara, tanpa pendapat luar. Hanya kamu, pernapasanmu, dan pikiranmu. Kamu dapat memasuki keheningan, menulis apa yang kamu rasakan, atau cukup duduk santai dan mengamati. Jangan mencari jawaban segera. Tujuan dari praktik ini bukanlah untuk menyelesaikan segalanya, tetapi untuk belajar hidup berdampingan dengan diri sendiri tanpa rasa takut. Seiring waktu, ini akan memberimu kekuatan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Ketika kamu belajar menikmati kesendirianmu, kamu tidak lagi memerlukan orang lain untuk merasa lengkap, dan hal ini membebaskan kamu, membuatmu lebih selektif, lebih bijaksana, dan lebih fokus. Kamu tidak lagi menjalin hubungan dengan orang lain karena kebutuhan, tetapi karena kepenuhan. Kamu tidak lagi bertindak karena takut kehilangan, tetapi untuk mencintai diri sendiri. Inilah kekuatan sejati, mengetahui bahwa kamu bisa berjalan sendiri dan tetap merasakan kehadiran dirimu. Kesendirian, ketika dipilih dan dijalani dengan kesadaran, menjadikan kamu guru terbaik bagi dirimu sendiri, mendorongmu untuk melihat ke dalam, berhenti menyalahkan faktor eksternal, dan mengendalikan evolusi dirimu. Jangan bersembunyi dari proses ini. Beranilah untuk menyendiri. Beranilah untuk menemukan siapa dirimu tanpa gangguan. Hanya dengan cara ini kamu akan dapat membangun kehidupan yang lebih otentik, lebih sadar, dan benar-benar bebas. Dan ketika kamu mencapainya, segalanya akan berubah. Aku tidak lagi mempedulikan jika penolakan mengganggu kamu, karena kamu tidak bergantung pada persetujuan. Kamu tidak lagi merasa putus asa karena kesunyian, karena kamu telah mengubahnya menjadi tempat perlindungan. Ketidakpastian tidak lagi menenggelamkanmu, karena kamu telah melatih dirimu untuk hidup dari dalam. Inilah anugerah kesendirian, kebebasan yang tidak bergantung pada orang lain, kedamaian yang tidak terganggu oleh faktor eksternal, dan kejelasan yang membimbingmu dengan kuat, bahkan dalam badai. Ingatlah selalu, kamu tidak sendirian ketika kamu bersama dirimu sendiri. Kamu berada di tempat terbaik untuk tumbuh. Nomor 2, kedamaian dimulai ketika kamu berhenti mencari persetujuan. Kita hidup dalam masyarakat di mana segala sesuatunya dirancang untuk membuat kamu mencari validasi. Kamu memposting sesuatu dan menunggu respons, mengambil keputusan dan menginginkan persetujuan dari orang lain. Bahkan tujuan, kebiasaan, dan impianmu seringkali tidak berasal dari jiwamu sendiri, tetapi dari harapan orang lain. Masalahnya bukanlah kamu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, tetapi bahwa kedamaian, nilai, dan identitasmu bergantung pada persetujuan tersebut. Kamu tersesat dalam usaha untuk menyenangkan orang lain. Berhenti menjadi dirimu sendiri, sementara dirimu yang sebenarnya menunggu untuk ditemukan, tanpa disadari menjalani hidup yang bukan milikmu. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa kamu tidak membutuhkannya, validasi itu? Bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri, kamu akan menyadari berapa lama kamu terjebak dalam keadaan tertekan. Kamu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kamu inginkan, menerima hubungan yang tidak memuaskan. Kamu menekan pikiran hanya karena takut dihakimi, dan itu melelahkanmu, mengasingkanmu, dan mengubahmu menjadi versi dirimu yang terdistorsi. Namun ketika kamu melepaskan kebutuhan tersebut, ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi hidup sesuai dengan pandangan orang lain, sesuatu dalam dirimu akan terlepas. Kamu mulai bertindak berdasarkan keyakinan, bukan tekanan. Kamu mulai memilih dengan kesadaran, bukan karena ketakutan, dan itu terlihat jelas. Energi kamu berubah, kehadiranmu semakin kuat, suaramu semakin jelas. Stoicisme mengajarkan bahwa siapa pun yang membutuhkan sedikit adalah orang yang benar-benar kaya, dan hal ini juga berlaku untuk pengakuan. Ya, kamu membutuhkan orang lain untuk memberikan pujian, tetapi jika kamu dapat mengenali harga dirimu tanpa bergantung pada kebisingan luar, maka kamu akan meraih kebebasan. Seneca menyatakan dengan tegas, kehidupan berbahagialah dia yang selaras dengan dirinya sendiri, bukan dengan opini orang lain.
bukan dengan mode saat ini, tetapi dengan dirimu yang sebenarnya. Luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada dirimu dengan jujur, berapa banyak keputusan penting dalam hidupmu diambil untuk menyenangkan orang lain? Berapa kali kamu bertindak karena takut tidak diterima? Berapa kali kamu menyangkal diri sendiri untuk menyesuaikan diri? Langkah pertama menuju kebebasan adalah menjawab tanpa topeng. Yang kedua adalah memilih dengan cara yang berbeda. Karena setiap kali kamu melakukan sesuatu yang selaras dengan dirimu, meskipun orang lain tidak menyukainya, kamu sedang mengembalikan kekuatanmu. Saya mengusulkan sesuatu kepadamu. Cobalah untuk menjalani satu hari tanpa mencari persetujuan. Jangan jelaskan keputusanmu. Jangan memposting apapun yang menunggu reaksi. Jangan berkonsultasi untuk setiap langkah yang kamu ambil. Jalani saja. Lakukan apa yang kamu rasa perlu dan lihat apa yang muncul. Pada awalnya, ini akan terasa tidak nyaman. Pikiranmu akan meminta kepastian, validasi, dan gema. Namun jika kamu melawan, jika kamu berdiri teguh, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun dan tidak milik siapapun. Kedamaian yang lahir dari pengetahuan bahwa kamu sedang berjalan di jalurmu sendiri. Dan semakin kamu melatih kemandirian emosional, semakin kuat kamu. Kritik tidak lagi mempengaruhi kamu. Pujian tidak lagi membuatmu bingung. Karena kamu tahu siapa dirimu. Hidup untuk diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan keaslian. Kamu tidak mengabaikan dunia. Kamu memilih untuk tidak mengkhianati dirimu sendiri. Dan itu, pada saat ini, adalah tindakan keberanian. Validasi eksternal dapat membuat ketagihan, namun rapuh. Hari ini mereka mencintaimu, besok mereka mungkin melupakanmu. Hari ini mereka memujimu, besok mereka mungkin menghakimimu. Kamu tidak dapat membangun kehidupan yang kokoh di atas sesuatu yang sangat tidak stabil. Sebaliknya, jika harga dirimu berasal dari koherensi internal, maka tidak ada yang dapat mengubahnya. Karena semua yang kamu butuhkan untuk merasa damai sudah ada di dalam dirimu. Jadi berikan dirimu hadiah ini hari ini. Mulailah hidup untuk dirimu sendiri. Jangan bersembunyi, jangan membenarkan, dan jangan meminta maaf karena telah berani menjadi autentik. Dan setiap kali kamu merasakan godaan untuk bertindak demi menyenangkan orang lain, ingatlah ini. Aku tidak datang ke kehidupan ini untuk menjadi apa yang diharapkan orang lain. Aku datang untuk menjadi apa yang jiwaku berbisik kepadaku dalam keheningan. Jalanmu akan menjadi lebih jelas, hatimu akan lebih kuat, dan hidupmu akan lebih menjadi milikmu. Nomor 3, neuroplastisitas memungkinkan kamu untuk mengatur ulang otak menuju kemandirian. Pikiranmu tidak rusak, hanya saja terprogram untuk membutuhkan stimulasi konstan. Gangguan eksternal, validasi orang lain, atau kebisingan rutinitas untuk merasa hidup. Namun dalam kondisi seperti itu, ketergantungan yang hilang adalah kekuatannya. Kabar baiknya adalah otakmu dapat diubah. Kamu dapat mengkonfigurasinya ulang, melatihnya untuk tidak bergantung pada hal-hal dari luar, dan menemukan stabilitas dari dalam. Ini bukan sekadar harapan, tetapi kapasitas biologis yang disebut neuroplastisitas, yang berarti bahwa pikiranmu, kebiasaan, dan cara hidupmu dapat diubah. Bukan dengan sihir, tetapi melalui pengulangan, kesadaran, dan kemauan. Bayangkan ini, setiap kali kamu memilih untuk berhenti, mengamati dirimu sendiri dan tidak bereaksi, kamu sedang mengajarkan otakmu untuk menuju jalan baru. Ketika kamu memilih keheningan yang sadar, bukan kebisingan otomatis, kamu menciptakan koneksi baru. Kesendirian yang sadar bukan sekadar istirahat sejenak, tetapi sebuah laboratorium. Disinilah sirkuit diperkuat yang membantu kamu menjadi lebih stabil secara emosional, agar tidak menjadi mangsa ketakutan, berpikir jernih bahkan dalam badai. Namun agar hal ini terjadi, kamu harus berlatih, karena otak, seperti otot lainnya, hanya dapat bertransformasi melalui latihan. Dalam stoicisme, kebenaran ini sudah ada jauh sebelum ilmu pengetahuan modern membuktikannya. Epictetus pernah mengatakan,
Tidak ada orang yang bebas jika dia bukan pemilik dirinya sendiri. Dan untuk menjadi tuan bagi dirimu, kamu harus menguasai pikiranmu. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Pikiran-pikiran yang berulang akan menjatuhkanmu. Atau kedamaianmu tergantung pada apa yang terjadi luar dirimu. Kebebasan sejati lahir dari penguasaan internal, dan domain tersebut dibudidayakan dalam latihan diam, mengamati diri sendiri tanpa penghakiman, merasakan tanpa bereaksi, dan bersama dirimu sendiri dengan penerimaan total. Setiap kali kamu memberikan dirimu ruang kesendirian yang sadar, otakmu menata kembali. Zona yang dimatikan dari sistem limbik yang berhubungan dengan ketakutan dan wilayah korteks prefrontal, yang bertanggung jawab untuk penalaran, visi jangka panjang, dan membuat keputusan bijaksana. Kamu tidak hanya bernafas atau tidak memikirkan apa-apa. Ini adalah proses mengkonfigurasi ulang dirimu. Kamu sedang membentuk pikiran yang tidak bereaksi berdasarkan dorongan, tetapi yang menjawab dengan jelas. Dan ketika ini menjadi kebiasaan, itu akan mengubah seluruh hidupmu. Saya mengusulkan latihan sederhana namun kuat. Setiap hari, luangkan minimal 20 menit untuk dirimu dalam keheningan total, tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa melakukan apapun selain mengamati. Amati apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, bagaimana tubuhmu merespons. Jangan mencari perubahan, tidak apa-apa, hanya amati. Tindakan sederhana itu, jika diulang terus-menerus, akan mulai mengubah jaringan saraf yang mengendalikan pikiranmu. Sistem sarafmu akan mengatur kapasitasmu untuk introspeksi tumbuh, dan kekuatan batinmu akan semakin kuat. Kamu tidak memerlukan waktu yang lama atau teknik kompleks, hanya keteguhan, kehadiran, dan keterbukaan. Dalam proses ini, kamu akan mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi terlalu bergantung pada hal-hal eksternal, bahwa kamu tidak membutuhkan sesuatu dari luar untuk merasa damai, bahwa pikiranmu lebih fokus, lebih stabil, dan lebih jelas. Ini seperti berpindah dari satu radio dengan gangguan konstan ke sinyal yang bersih, langsung, dan kuat. Itulah kekuatan pikiran yang terlatih. Dan yang terbaik adalah kamu tidak memerlukan apapun di luar dirimu sendiri untuk mencapainya. Hanya keberanian untuk bertahan dengan diri sendiri dan melihat ke dalam. Ketika otakmu belajar berfungsi dari kemandirian, kamu tidak lagi menjadi budak emosi atau tawanan pikiranmu. Kamu bebas. Kamu adalah pemilik ketenanganmu, arahmu, dan kekuatanmu. Transformasi ini dimulai dengan keputusan untuk melatih dirimu setiap hari dalam praktik kesendirian yang sadar, tidak sebagai pelarian, tetapi sebagai jalan kembali, bukan sebagai kekosongan, tetapi sebagai sumber. Ingatlah ini, kamu tidak dibatasi oleh bagaimana kamu dulu diprogram. Kamu dibentuk oleh apa yang kamu praktikkan. Jadi latihlah kemandirian mental. Latihlah otakmu agar kedamaian tidak bergantung pada dunia, tetapi pada koneksimu dengan dirimu sendiri. Dan kamu akan melihat bagaimana kehidupanmu meningkat dengan kejelasan dan kekuatan yang sebelumnya tampaknya mustahil. Nomor 4. Memiliki tujuan dan maksud yang jelas dapat mencegah kesendirian menjadi kekosongan. Menjadi sendiri bukanlah masalah. Masalah sebenarnya adalah tidak mengetahui alasan mengapa kamu tidak berada di tempatmu saat ini, atau tujuan yang ingin kamu capai. Ketika kesepian datang tanpa arah, ia dapat berubah menjadi kekosongan, sebuah perasaan kehilangan, tidak berguna, dan terasing. Namun, ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, di mana setiap hari kamu memiliki alasan untuk bangun dari tempat tidur, kesepian berubah menjadi ladang subur, menjadi ruang fokus, kemajuan, dan pengembangan yang tenang. Oleh karena itu, daripada takut akan kesendirian, yang seharusnya ditakuti adalah ketidakpastian tanpa arah. Karena tanpa tujuan, pikiran akan mengembara, dan ketika ia mengembara, ia akan tersesat dalam pemikirannya yang tidak produktif. Memiliki tujuan, baik yang bersifat eksternal maupun internal, menjaga hidupmu tetap berarti.
Dan saya tidak hanya berbicara tentang tujuan material seperti uang atau kesuksesan profesional. Saya juga berbicara tentang tujuan jiwa, tumbuh, melayani, menyembuhkan, berkembang. Kamu perlu mengetahui untuk apa kamu melakukan apa yang kamu lakukan, karena ketika kamu tahu, segalanya menjadi jelas. Bahkan kesunyian, bahkan hari-hari ketika tidak ada seorang pun di sisimu, karena kamu tahu bahwa momen tersebut, meskipun tampak sepi, adalah bagian dari perjalananmu. Ketika kamu tidak memiliki tujuan, setiap rangsangan akan menjadi gangguan. Televisi akan dipenuhi dengan serial, jaringan, dan percakapan kosong, tetapi kamu masih akan merasa sendirian. Yang kurang dari dirimu bukanlah perusahaan, tetapi arah. Jiwa tanpa tujuan ibarat kapal tanpa kemudi. Memberi tanpa arah akan membuatmu tersesat dan tidak pernah mencapai pelabuhan. Nah, itulah sebabnya sangat penting untuk meluangkan waktu untuk mendefinisikan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Apa yang ingin kamu bangun, siapa yang ingin kamu jadikan dirimu, dan warisan apa yang ingin kamu tinggalkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah kompasmu. Kaum Stoa memahami hal ini dengan kejelasan yang mendalam. Bagi mereka, memiliki tujuan yang baik sangat penting untuk hidup dengan bijaksana. Marcus Aurelius menulis, "Jangan sia-siakan apa yang tersisa dari hidupmu dalam posisi orang lain. Hanya urus apa yang bisa kamu ubah." Dan apa yang bisa kamu ubah? Arah, komitmenmu terhadap dirimu sendiri, keputusanmu untuk menjalani setiap hari dengan makna, bukan gangguan. Itulah yang ada di tanganmu. Tentukan tujuanmu, dan kemudian rancang sistem yang menghubungkanmu dengannya setiap hari. Tidak masalah apakah kamu sedang sendiri atau dikelilingi orang lain, baik itu Senin atau Minggu. Rutinitasmu harus mengingatkanmu setiap hari mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Tulis, renungkan, tinjau tujuanmu, visualisasikan jalanmu, dan yang terpenting, bertindaklah. Karena tujuan tanpa tindakan hanyalah sebuah fantasi, tetapi sesuatu itu sampai seskondi dan langkahi marin menjadi transformasi. Ketika kamu melakukan ini, kesepian akan terasa berbeda. Ia tidak lagi pahit, tetapi kuat karena kamu mengerti bahwa setiap saat sendirian adalah kesempatan untuk maju, untuk menyempurnakan visi, untuk memelihara diri dari dalam. Kesepian menjadi sekutu terbaikmu, pemandu terbaikmu, dan itu membebaskan kamu karena kamu berhenti membutuhkan perusahaan hanya untuk merasa lengkap. Kamu menyadari dirimu ketika kamu fokus, dan kamu sudah cukup. Tidak semua hari akan mudah. Akan ada saat di mana kamu akan meragukan dirimu, ingin kembali ke zona nyaman. Itu adalah hal yang wajar. Namun, jika kamu tetap pada jalur yang benar, jika kamu mengingat tujuannya, kamu akan kembali kepada dirimu, karena kamu sudah memiliki utara. Dan utara itu tidak akan bergerak dengan angin. Ia tidak akan hilang dalam kebisingan. Utara itu menopangmu. Yang paling indah adalah, seiring berjalannya waktu, tujuan yang jelas tersebut akan membawa orang-orang, situasi, dan peluang yang bergetar di pada frekuensi yang sama. Karena alam semesta merespons kejelasan. Ia tidak memberikan apa yang kamu minta dengan mulut, tetapi apa yang kamu pegang dengan energi dan tindakanmu. Ketika kamu selaras dengan tujuan yang kuat, segala sesuatunya mulai selaras juga. Jadi berikanlah diri kamu hadiah ini hari ini. Tentukan tujuanmu, bukan seperti yang diharapkan orang lain, bukan apa yang terlihat berhasil, tetapi apa yang jiwamu sungguh-sungguh mendambakan. Tulislah, bacalah, rasakan, dan jadikan itu milikmu. Karena dengan tujuan, kesepian menjadi fokus, keheningan menjadi panduan, dan kamu bukannya tersesat, tetapi menemukan. Nomor 5, memaafkan adalah melepaskan beban dan mendapatkan kembali kedamaian di dalam. Menyimpan dendam itu seperti meminum racun yang menunggu untuk menyakiti orang lain. Ini adalah beban diam yang menghabiskan banyak energi, mencemari pikiran, dan menyabotase kesejahteraanmu. Seringkali kita percaya bahwa memaafkan membenarkan apa yang mereka lakukan kepada kita. Namun, pada kenyataannya, pengampunan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu ada hubungannya dengan dirimu, dengan
kedamaianmu dengan kebebasanmu. Selama kamu masih terikat pada kebencian, kamu akan tetap menjadi tawanan masa lalu yang tidak dapat kamu ubah. Hal tersulitnya adalah berkali-kali orang tersebut sudah melanjutkan hidupnya, tetapi bukan kamu. Kamu terus menghidupkan kembali rasa sakit itu berulang-ulang, mengulang adegan, memberi makan luka, dan tak kunjung sembuh. Ini adalah penderitaan yang berkepanjangan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Ini bukan tentang menghapus apa yang terjadi, tetapi tentang memutuskan bahwa kamu tidak akan membawanya lagi. Ini adalah untuk memberi dirimu kesadaran bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada hidup dengan hati yang penuh amarah. Pengampunan tidak mengurangi kerusakan, tetapi justru mengurangi kerugian. Maksimalkan kekuatanmu untuk memilih sesuai dengan keinginanmu untuk hidup mulai sekarang. Ketika kamu memaafkan, kamu mendapatkan kembali kendali atas hidupmu. Kamu bukan lagi korban masa lalu, tetapi penulis masa kini, dan itu adalah satu bentuk paling murni dari kebebasan. Terkadang kita berpikir bahwa kita butuh permintaan maaf untuk bisa memaafkan. Namun, hal itu tidak selalu datang. Jika kamu mengondisikan kedamaianmu pada apa yang orang lain putuskan untuk lakukan atau tidak lakukan, maka kamu menyerahkan kekuatanmu. Pengampunan sejati adalah tindakan sepihak, tindakan belas kasih untuk dirimu sendiri. Ini bukan tentang apa yang orang lain pantas dapatkan, tetapi tentang kamu. Kamu tidak bisa terus hidup dengan luka yang terbuka. Ini tentang kamu yang pantas untuk sembuh. Kaum Stoa memahaminya dengan baik. Epictetus mengatakan bahwa bukan fakta yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita tentang fakta tersebut. Bukan apa yang mereka lakukan padamu, tetapi apa yang kamu katakan berulang-ulang kepada dirimu sendiri. Pikiran bisa menjadi sekutu atau penjara, dan kebencian adalah salah satu penjara yang lebih halus, karena tampaknya melindungi kamu, memberi kamu kekuatan, tetapi pada kenyataannya, itu melemahkanmu, menguncimu dengan masa lalu. Kaum Stoa tahu bahwa pengendalian diri tidak melibatkan menyerahkan jiwamu pada nafsu yang merusak. Jika kamu ingin mengalaminya, yang artinya hidup ringan, mulailah dengan melepaskan dendam tersebut. Jangan lakukan itu secara terburu-buru, tetapi lakukan dengan tegas. Pikirkan tentang orang itu, dalam situasi itu, dan amati apa yang masih menyakitimu. Jangan membantah. Lihatlah, rasakan, dan kemudian bayangkan kamu melepaskan beban itu. Bukan karena apa yang mereka lakukan itu benar, tetapi karena kamu tidak akan memberinya ruang lagi. Ingatlah, kamu tidak akan terus memberinya makan bayangan itu. Kamu melakukannya karena hidupmu berharga, lebih dari sekadar luka yang belum terselesaikan. Lakukanlah sebagai ritual jika perlu. Tulis apa yang kamu rasakan, tulis apa yang menyakitimu, dan kemudian bakar kertas itu. Bacalah untuk hatimu keputusan yang kamu buat. Hari ini aku memutuskan untuk memaafkan agar bebas. Ulangi sebanyak yang diperlukan, karena memaafkan tidak selalu instan. Kadang-kadang, itu adalah praktik setiap hari. Memilih kembali perdamaian sebagai ganti kebencian. Namun setiap harinya, dengan setiap langkah, kamu akan merasakan beban terangkat. Kamu akan merasa bahwa kamu bernapas lebih baik, bahwa kamu tersenyum lagi, dan masa lalu tidak lagi menguasai kamu. Dan jangan heran jika seiring berjalannya waktu, kamu menyadari bahwa pengampunan ini tidak hanya menyembuhkan jiwamu, tetapi juga membuka pintu baru. Ketika kamu memaafkan, kamu membersihkan ruang untuk hubungan baru, peluang baru, dan energi baru. Kebencian adalah hambatan tak terlihat yang menghalangi kebaikan. Biarkan semuanya mengalir lebih baik, dan kejelasan akan muncul. Lakukan ini untuk dirimu sendiri, karena kamu layak mendapatkannya. Hidup tanpa belenggu emosi, karena kamu sudah cukup menderita. Mengapa masih bertahan? Rasa sakit tidak mengubah apa yang terjadi, tetapi membiarkannya berlalu akan mengubah apa yang akan datang. Jangan biarkan jiwamu dibatasi oleh satu luka, tetapi oleh kemampuanmu untuk membebaskan diri.
Itulah yang benar-benar penting untuk membuatmu kuat. Nomor 6, kesenangan keaslian lahir ketika kamu benar-benar hadir. Senyum mungkin terlihat sederhana, namun mengandung kekuatan transformatif. Ini lebih dari sekadar refleksi dari apa yang kita rasakan. Senyum juga dapat menjadi pintu menuju apa yang ingin kita rasakan. Kamu tidak selalu harus bahagia sebelum tersenyum. Seringkali, senyuman yang membangkitkan kebahagiaan. Ketika kamu memilih untuk tersenyum, bahkan tanpa alasan, tubuhmu mulai melepaskan sinyal menenangkan. Ototmu rileks, napasmu menjadi lembut, dan ada sesuatu dalam dirimu yang selaras dengan kedamaian. Kamu tidak memerlukan berita besar untuk mengaktifkannya. Kamu hanya perlu keputusan untuk menghuni momen tersebut dengan sikap yang lebih ringan, lebih terbuka, dan lebih reseptif. Ada hari-hari ketika dunia tampak lebih berat, di mana tanggung jawab, konflik, atau kelelahan mengaburkan kebahagiaan. Namun pada saat itulah kamu sangat perlu mengingatkan diri sendiri bahwa kamu masih memiliki kendali atas keadaan internalmu. Kamu bisa terus berjalan dengan mengerutkan kening, atau kamu bisa tersenyum pada dirimu sendiri. Dan bukan senyuman yang palsu atau dibuat-buat, tetapi yang lembut, lengkungan di bibir yang memberitahu pikiranmu, "Saya hadir, dan meskipun tidak semuanya sempurna, saya di sini terbuka untuk itu." Ilmu pengetahuan mendukungnya. Studi dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa tindakan sederhana tersenyum mengaktifkan daerah otak yang berhubungan dengan kesejahteraan, seperti korteks prefrontal dan sistem imbalan. Bahkan jika senyumnya bukan hasil langsung dari kegembiraan, otak bereaksi seolah-olah begitu. Melepaskan dopamin, mengurangi kortisol, dan meningkatkan suasana hati. Artinya, tubuh tidak menunggu sesuatu dari luar untuk memotivasinya. Dia bereaksi terhadap apa yang kamu pilih di dalam. Dan itu sangat tabah, karena stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada hal-hal eksternal, tetapi tentang bagaimana kamu memilih untuk menanggapi apa yang terjadi. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu dan senyummu, bahkan jika itu diam, adalah pikiran yang diubah dalam gerakan. Ini adalah pernyataan halus bahwa kamu memutuskan untuk tidak menyerah pada kekacauan, bahwa kamu memilih untuk menemukan cahaya bahkan di tengah badai. Tersenyum bukan berarti menyangkal kesulitan, tetapi memutuskan untuk tidak menyerah pada mereka. Ikuti tes ini. Dalam keadaanmu yang paling tegang, lebih tidak pasti, berikan dirimu satu senyuman. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu. Bukan sebagai topeng, tetapi sebagai jangkar. Jika kamu sendirian, jika kamu bekerja, jika kamu menghadapi sesuatu yang sulit, berhentilah sejenak dan tersenyumlah. Amati perubahan apa yang terjadi pada energimu. Ini mungkin tidak menyelesaikan masalah, tetapi akan mengubahmu di depannya. Dan seringkali hanya itu yang kamu butuhkan. Kamu juga dapat menjadikannya kebiasaan yang disadari. Setiap pagi saat kamu bangun, lihatlah dirimu sendiri di cermin dan tersenyumlah. Tidak masalah apakah kamu merasakannya atau tidak, lakukanlah. Sebagai bagian dari pelatihan emosionalmu. Sama seperti kamu melatih tubuhmu, kamu melatih pikiranmu. Pengulangan mengajarkan otakmu bahwa ada keindahan dalam kesederhanaan, dan keberadaan hidup sudah menjadi alasan yang cukup untuk mengangkat roh. Dan jangan meremehkan dampak senyummu pada orang lain. Terkadang hanya satu senyummu dapat mencerahkan hari seseorang. Ini mungkin pertanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini mungkin pengingat bahwa kebaikan itu masih ada, koneksi, kemanusiaan. Kamu tidak tahu berapa banyak pertempuran tak terlihat yang sedang terjadi pada orang-orang di sekitarmu. Sebuah senyuman tulus bisa menjadi obat penenang jeda di tengah perjuangan mereka. Jadi tersenyumlah lebih sering, bukan karena semuanya sudah terselesaikan, tetapi karena kamu memilih untuk menjadi berharga. Tersenyumlah karena kamu hidup, karena kamu bernafas, karena kamu memiliki hak istimewa untuk mencoba satu hari lagi.
Dan jika suatu hari kamu merasa kesulitan untuk melakukannya, jika kamu merasa tidak bisa, ingatlah bahwa kamu tidak perlu memiliki alasan untuk tersenyum. Terkadang senyum itu sendiri adalah alasannya, dan disitulah perubahan dimulai. Nomor 7, pilihlah hubungan yang saling melengkapi, bukan yang hanya mengisi ruang. Memiliki banyak kenalan bukan berarti memiliki persahabatan sejati. Kamu bisa dikelilingi oleh orang, tetapi tetap merasa sendirian. Yang mengisi jiwa bukanlah banyaknya suara, tetapi kedalaman koneksi. Kita hidup di masa di mana orang mengumpulkan kontak, seolah-olah itu adalah ukuran nilai pribadi, tetapi kenyataannya berbeda. Ada beberapa orang yang akan benar-benar ada saat kamu jatuh, ketika kamu ragu, ketika kamu membutuhkan kebenaran dan bukan sekadar penampilan. Beberapa orang tersebut lebih berharga daripada 100 percakapan kosong. Persahabatan sejati tidak dibangun hanya dengan suka atau janji-janji yang tidak jelas. Mereka dibangun seiring waktu, dengan kerentanan, dengan koherensi. Ini adalah tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa takut dihakimi, di mana ada ruang untuk diam, untuk nasihat yang sulit, untuk dukungan tanpa syarat. Tidak banyak dan seharusnya memang demikian, karena hati membutuhkan ruang, bukan saturasi, dan kepercayaan, seperti setiap kebajikan yang mendalam, memerlukan eksklusivitas. Kaum Stoa mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Seneca mengatakan, dengan jelas, jika waktu kamu mempertimbangkan seseorang sebagai teman, kamu harus percaya padanya sepenuhnya. Jika kamu tidak mempercayainya, maka janganlah mempertimbangkannya sebagai teman. Bagi Stoicisme, ini bukan sebuah pertanyaan dari berapa banyak orang yang ada di sekitarmu, tetapi dari berapa banyak yang benar-benar mengangkat semangatmu, mendorongmu ke arah kebajikan, dan berbagi visimu tentang kehidupan yang berintegritas. Hubungan tanpa kedalaman hanyalah perusahaan sesaat, tetapi persahabatan yang berdasarkan prinsip adalah aliansi untuk seumur hidup. Berhenti sejenak dan pikirkan tentang lingkunganmu. Berapa banyak orang yang bisa kamu ajak bicara dari jiwa? Berapa banyak yang menginspirasi kamu untuk menjadi lebih baik? Dan berapa banyak yang hanya ada di sana karena adat istiadat, karena kewajiban, atau karena kenyamanan? Ini bukan tentang menghakimi, tetapi untuk memilih. Karena setiap hubungan yang dipertahankan membutuhkan energi, waktu, dan perhatian. Jika kamu menginvestasikannya dalam tautan kosong, kamu merampas kemungkinan dari dirimu sendiri untuk memelihara mereka yang benar-benar penting. Ilmu pengetahuan modern mengkonfirmasi apa yang orang bijak sudah mengetahuinya. Studi menunjukkan bahwa hubungan yang autentik dan mendalam berhubungan langsung dengan kesehatan emosional yang lebih baik, berfungsi lebih baik pada sistem kekebalan tubuh, dan umur yang lebih panjang. Ini bukan tentang bersama seseorang sepanjang waktu, tetapi untuk mengetahui bahwa orang itu ada di sana saat sebenarnya penting. Itulah jenis koneksi yang menenangkan kecemasan, memperkuat harga diri, dan memberi makna pada kehidupan sehari-hari. Namun untuk menarik hubungan berkualitas, kamu juga harus menjadi orang yang berkualitas. Kamu tidak bisa menunggu kedalaman jika kamu menampilkan dirimu dengan topeng. Kamu harus jujur, tegas dalam nilai-nilai, murah hati dengan waktu, tetapi bijak dengan batasanmu. Tidak semua orang berhak mendapatkan akses ke dunia batinmu. Hanya mereka yang menghormati kamu, yang mencintaimu, yang mendukungmu, dan yang bersedia untuk tumbuh bersamamu. Kamu hanya akan menemukan itu jika kamu mulai mengamati dengan kesadaran. Lakukan penilaian yang jujur, apakah orang ini menambah atau melelahkanmu, memotivasi, atau menguras energimu. Dapatkah aku berbicara kepadamu dari hatiku, atau haruskah aku mengukur setiap kata? Jika jawabannya tidak meyakinkan, mungkin itu saatnya untuk melepaskan, bukan karena dendam, tetapi dari cinta diri. Kamu tidak dipaksa untuk menahan sesuatu yang tidak lagi bergetar denganmu. Terkadang membersihkan lingkaran itu adalah langkah pertama agar koneksi yang lebih nyata dapat tiba. Pada saat yang sama, jaga baik-baik beberapa orang yang melakukannya. Ucapkan terima kasih kepada mereka. Bagikan kemajuanmu, ketakutanmu,
prestasimu. Jangan anggap remeh. Persahabatan sejati adalah harta karun yang dibudidayakan, dan seperti segala sesuatu yang berharga, membutuhkan kehadiran, mendengarkan, dan kejujuran. Karena di ujung jalan itu, yang paling kamu ingat bukanlah berapa banyak orang yang mengelilingimu di saat-saat baik, tetapi yang bersamamu dalam diam, dalam kekacauan, dalam proses konstruksi. Jika kamu menemukan bahkan hanya satu orang seperti itu, anggaplah dirimu beruntung, karena persahabatan sejati lebih transformatif daripada ribuan kata hias. Ini adalah tempat perlindungan, cermin, dan sumber pertumbuhan. Jadi berhentilah mencari kuantitas dan mulailah membangun kualitas. Kamu tidak perlu mengisi hidupmu dengan orang-orang. Kamu hanya perlu mengelilingi dirimu dengan kebenaran dari mereka yang mengangkatmu, yang menantangmu, yang memelukmu tanpa syarat, karena lebih dari sekadar kesuksesan eksternal, apa yang benar-benar membuat hidup berharga adalah kualitasnya. Nomor 8. Kejelasan tidak hadir dengan kontrol, tetapi dengan melepaskan. Ketika kamu berhenti bertahan, semuanya menjadi lebih jelas. Masalahnya bukanlah menginginkan, melainkan melekatkan diri pada hasilnya. Tidak. Ini memiliki tujuan. Ini terobsesi dengan apa hasilnya persis seperti yang Anda bayangkan. Sebab, saat Anda berpegang pada hal itu, pikiran Anda mengembara, tegang, hati Anda menjadi tertekan, dan Anda kehilangan kemampuan untuk melihat secara objektif. Anda ingin mengendalikan segala sesuatu yang orang lain inginkan, lakukan, apa yang tidak mereka katakan, apa yang bisa mereka lakukan, habiskan hari esok. Dan semakin Anda mencoba untuk mengontrol, semakin banyak kecemasan yang Anda alami, karena kehidupan tidak berjalan seperti itu. Tidak, Anda dapat mengontrol hasilnya, tetapi sikap Anda. Anda tidak dapat mengontrol dunia, tetapi pendekatan Anda. Melepaskan bukanlah menyerah, melainkan menerima. Terimalah bahwa ada hal-hal yang tidak bergantung pada Anda. Terimalah bahwa Anda tidak bisa memaksa orang untuk mengerti, bahwa kesempatan datang bila Anda ingin. Biarkan semuanya selaras dengan ritme Anda. Namun, Anda dapat melepaskannya. Tidak, please kumasar. Anda bisa sebernapas keadaan katakan, waduh, saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa, dan saya akan percaya pada sisanya. Karena itu, meski terlihat kecil, tetapi itulah yang mengubah semuanya. Ketenangan tidak lahir dari dominasi total, tetapi kemampuan untuk mengalir dengan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Kaum Stoa sangat jelas tentang hal ini. Epictetus terus mengulang, beberapa hal bergantung pada kami dan yang lainnya tidak. Dan kebijaksanaan itu adalah dasar dari kebebasan. Karena dengan hanya berfokus pada apa yang mereka kendalikan, karakter mereka, keputusan mereka, reaksi mereka, mereka berhenti melelahkan diri mereka sendiri untuk apa yang tidak ada dalam tangan mereka. Bukannya mereka tidak merasakan, tetapi mereka tidak membiarkan kesejahteraan mereka bergantung pada hal yang tak terkendali. Itulah pelepasan yang aku bicarakan, yang lahir dari pemahaman batasanmu, dan menerimanya dengan bijaksana. Berhentilah sejenak dan amati kehidupan Anda. Dalam hal apa Anda terlalu terikat? Hasil apa yang Anda butuhkan untuk terjadi agar bisa merasakan perdamaian? Apakah orang, keadaan, atau harapan Anda yang membawa terlalu banyak paksaan? Mungkin Anda sedang menunggu satu tanggapan, permintaan maaf, atau validasi. Mungkin Anda sedang berjuang dengan suatu situasi yang tidak berubah. Mungkin Anda menunda kedamaian Anda sampai sesuatu yang eksternal mengakomodasi. Namun hari ini Anda dapat memutuskan hal sebaliknya. Anda dapat memutuskan untuk melepaskannya. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena Anda ingin berhenti menderita. Latihan yang kuat adalah menuliskannya. Ambil buku catatan dan tuliskan semua yang Anda coba lakukan untuk memeriksa. Dan di samping, di setiap hal, ditanyakan pada diri Anda, apakah ini tergantung pada saya? Jika jawabannya tidak, maka serahkan saja. Lepaskan itu, bukan sebagai pengunduran diri, tetapi sebagai pelepasan kesadaran. Kemudian, tuliskan apapun yang tergantung pada Anda.
Mungkin Anda tidak bisa memeriksa apakah orang itu kembali, tetapi ya, Anda dapat memilih bagaimana Anda merawat diri sendiri hari ini. Mungkin Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa memilih makna apa yang Anda berikan padanya sekarang. Keterpisahan bukanlah kedinginan, itu bukanlah ketidakpedulian, itu adalah mencintai tanpa memiliki, bertindak dengan dedikasi, tetapi tanpa mengikat diri pada hasil. Itu harus hadir, tetapi tidak terikat. Dan ketika Anda belajar untuk hidup seperti itu, semuanya berubah. Karena sekarang Anda bisa menikmati tanpa rasa takut. Anda dapat bekerja dengan fokus, tetapi tanpa kecemasan. Anda bisa mencintai tanpa perlu, dan Anda bisa melepaskannya tanpa kehilangan diri Anda. Itu memberimu rasa ringan mental yang sangat sedikit yang tahu. Pikiran terlampir selalu dalam konflik. Pikiran yang terpisah di sisi lain menemukan solusi karena tidak terjebak dalam harus, terbuka untuk apa adanya. Dan itu memungkinkan Anda bergerak lebih jelas, melihat pilihan baru, beradaptasi dengan fleksibilitas, dan terutama menjaga kedamaian bahkan dalam ketidakpastian. Ketika Anda tidak kalah, Anda menang. Anda memperoleh ruang untuk bernapas, untuk berpikir lebih baik, untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan. Anda menghemat waktu, Anda mendapatkan kedamaian, dan sedikit demi sedikit, Anda menemukan bahwa hidup tidak harus sempurna untuk merasa terpenuhi. Yang dibutuhkan hanyalah Anda pergi untuk melawan diri Anda, karena kejelasan yang sebenarnya tidak datang dari kontrol, tetapi datang dari detachment. Dan kejelasan itulah yang membimbing Anda tanpa rasa takut. Jadi hari ini, lepaskan saja yang biar lagi Anda kendalikan. Fokuslah pada apa yang tergantung pada Anda. Dan ingat, semakin Anda melepaskannya, semakin bebas Anda kembali. Nomor 9. Dalam kesendirian, konflik yang muncul dan tersembunyi akan diproses. Terkadang yang Anda butuhkan hanyalah tidak lebih dari kebisingan, lebih banyak orang, atau lebih banyak gangguan. Apa yang sebenarnya Anda butuhkan adalah menyendiri. Kesendirian, ketika dipilih secara sadar, memiliki kekuatan yang hanya sedikit orang yang berani menemukannya. Ini bukan kutukan, ini adalah obat, jeda yang diperlukan untuk benar-benar mendengarkan diri Anda, untuk menghadapi apa yang telah Anda hindari, untuk berhenti mengisi kekosongan dengan rangsangan eksternal, dan mulailah melihat diri Anda dari dalam. Karena seringkali, asal mula penderitaan bukanlah apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita tidak memberi waktu pada diri kita sendiri untuk memprosesnya di dalam, untuk menyendiri dalam keheningan, tanpa pemberitahuan, tanpa percakapan, tanpa topeng, memaksa pikiran Anda untuk menunjukkan dirinya sendiri sebagaimana adanya. Pada awalnya, itu tidak nyaman karena pikiran-pikiran yang muncul di sana adalah hal yang tidak ingin Anda dengar. Luka-luka yang Anda percaya telah tertutup, emosi yang Anda miliki terkubur, tetapi itu ada di sana di mana penyembuhan dimulai ketika Anda mengizinkan diri Anda merasakan apa yang biasanya Anda hindari. Ketika Anda tidak lagi lari dari diri Anda sendiri, tetapi Anda berjabat tangan dengan penuh belas kasih. Anda tidak menemukannya dalam terapi cepat atau dalam gangguan baru. Anda menemukannya di ruang yang Anda berikan pada diri Anda sendiri untuk bersamamu dalam damai. Sains telah menunjukkan bahwa kesepian sukarela yang dipraktikkan di lingkungan yang aman secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan, meningkatkan pengaturan emosi, dan mengaktifkan area-area di otak yang berhubungan dengan introspeksi, kesadaran diri, dan ketangguhan. Ini bukan tentang mengisolasi diri Anda sepenuhnya dari dunia, tetapi untuk menciptakan ruang disengaja di mana Anda dapat dekompresi, menata ulang, dan mendapatkan kembali keseimbangan mental. Karena dunia tidak berhenti, tetapi Anda yang berhenti. Ya, Anda bisa melakukannya sendiri. Dalam stoicisme, praktik ini memiliki akar yang dalam. Secha berbicara tentang pensiun interior sebagai suatu bentuk penguatan jiwa, bukan untuk memutuskan hubungan dari kehidupan, tetapi untuk terhubung kembali dengan diri Anda sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya tentang kebutuhan untuk kembali ke interior, untuk membangun perlindungan dalam jiwa yang selalu dapat kembali.
Bagi kaum Stoa, penguasaan diri dimulai dengan kemampuan untuk menyendiri dengan tenang, tanpa memerlukan hal eksternal apapun untuk mempertahankan ketenangan. Buatlah praktis, jangan menunggu semuanya runtuh untuk memberimu waktu sendiri. Sisihkan momen-momen isolasi yang disengaja. Itu bisa jadi rata-rata 1 jam sehari di mana Anda mematikan semuanya dan menjadi diri sendiri. Ini bisa jadi jalan-jalan tanpa headphone, 1 sore tanpa bicara, malam hening untuk refleksi. Dan jika Anda dapat menjadwalkan 1 hari penuh, di mana satu-satunya rencana adalah mendengarkan diri Anda, merasakan diri Anda, menulis, bermeditasi, atau hanya melihat keindahan. Anda tidak memerlukan siapapun untuk memvalidasi Anda dalam proses itu. Itu adalah tempat sakral Anda, pertemuan Anda dengan diri Anda sendiri. Gunakan buku catatan. Tuliskan apa yang muncul saat Anda sendirian. Pikiran apa yang muncul? Emosi apa yang belum Anda sadari? Apa yang perlu Anda katakan pada diri sendiri, tetapi Anda tetap diam? Terkadang menulis adalah jembatan paling langsung menuju jiwa. Jangan menyensor diri Anda sendiri. Jangan mencari logika. Ikuti saja alurnya. Kemudian bacalah. Anda akan menyadari betapa Anda perlu mendengarkan diri Anda sendiri. Itulah terapi hening untuk kesendirian. Ini memungkinkan Anda mengubah kekacauan mental menjadi kejelasan emosional. Dan semakin banyak Anda mempraktikkan retret sadar ini, semakin banyak Anda akan menyadari bagaimana pikiran Anda berubah. Anda akan kurang reaktif, lebih jernih, lebih kuat. Anda tidak perlu lagi berlari ke arah seseorang setiap kali ada sesuatu yang menyakitkan. Anda akan belajar untuk menenangkan diri dari dalam, memberi diri Anda kata-kata dorongan untuk membuat tempat berlindung sendiri. Dan itu tidak berarti Anda tidak membutuhkan siapapun lagi. Itu tidak berarti Anda tidak lagi bergantung pada siapapun. Tetapi itu berarti Anda tidak lagi bergantung pada orang lain dengan cara yang tidak sehat. Dan itulah dasar dari kebebasan emosional yang sejati. Ketika Anda tahu cara menyendiri, Anda tidak perlu takut akan kesunyian. Dan ketika Anda tidak takut padanya dalam keheningan, Anda bisa mendengar apa yang sungguh penting. Anda bisa merasakan intuisi, menemukan jati diri Anda yang sebenarnya, kebutuhan-kebutuhan Anda. Membersihkan emosi yang mengalami stagnasi. Kesendirian yang dijalani dengan baik tidak mengisolasi Anda. Justru menyelaraskan Anda dan membuat Anda lebih autentik, lebih utuh, lebih sadar. Jadi jangan lagi lari dari perjumpaan itu dengan diri Anda. Jangan terus-menerus mengisi diri Anda dengan hal-hal untuk menghindari perasaan. Mulailah melihat kesepian sebagaimana adanya alat penyembuhan suci. Dalam waktu itu, ruang itu, dalam keheningan, karena di sana, di tengah segalanya, Anda tetap diam, versinya sedang menunggu Anda, lebih bijaksana dan lebih kuat daripada sebelumnya. Nomor 10. Pola pikir positif dan perubahan sikap. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Sikap Anda terhadap kehidupan tidak hanya mendefinisikan bagaimana perasaan Anda, tetapi juga apa yang Anda tarik, apa yang Anda bangun, dan apa yang Anda izinkan. Anda bisa memiliki hari yang paling indah, sulit, lingkungan yang paling kacau, jalan yang paling tidak pasti, dan namun, jika Anda memiliki sikap yang tegas, positif, dan fokus, Anda akan maju. Karena mentalitas positif bukanlah sebuah tipuan atau penyangkalan dari realitas. Itu adalah sebuah keputusan sadar untuk tidak membiarkan hal-hal eksternal mencuri kekuatan batin Anda. Ini adalah memilih untuk melihat kembali dengan harapan, bahkan ketika semuanya tampak gelap. Ini bukan tentang tersenyum dalam segala hal atau mengabaikan rasa sakit. Ini berusaha untuk menyadari bahwa meskipun Anda tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, Anda masih bisa mengontrol bagaimana Anda menafsirkannya, bagaimana Anda menghadapi, dan bagaimana Anda memutuskan untuk bertindak. Ketika Anda mengadopsi pola pikir positif, Anda tidak mengatakan semuanya baik-baik saja. Anda mengatakan bahwa Anda akan baik-baik saja apapun yang terjadi, bahwa Anda akan mengatasinya, bahwa Anda akan belajar, dan Anda akan menjadi lebih kuat.
Dan itu mengubah segalanya karena itu tidak lagi menjadi kehidupan yang mengatur Anda. Anda memulai untuk mengarahkan hidup Anda. Setiap pikiran yang Anda pilih adalah batu bata dalam struktur kesejahteraan Anda. Jika pikiran Anda penuh dengan keluhan, ketakutan, dan mengasihani diri sendiri, Anda membangun penjara. Namun, jika Anda mengisinya dengan rasa syukur, penerimaan, dan penentuan, Anda membangun kebebasan. Anda tidak perlu mengubah dunia menjadi baik. Anda harus mengubah pandangan Anda tentang dunia. Itulah kekuatan sejati. Praktik sehari-hari rasa syukur adalah salah satu alat yang lebih kuat untuk melatih ulang pikiran Anda. Setiap hari, tulislah setidaknya 3 hal yang Anda syukuri, dan tidak perlu menjadi prestasi yang besar. Terima kasih atas perhatian tubuh Anda, atas napas Anda, atas seseorang yang mendengarkan Anda, untuk keputusan yang Anda terima karena tidak menyerah kemarin. Semakin sering Anda melakukannya, semakin Anda melatih pikiran Anda untuk melihat apa yang berhasil, apa yang Anda punya, dan apa yang maju. Dan itu memberi Anda kekuatan, menghubungkan Anda kembali dengan saat ini, dan Anda fokus pada kemungkinan. Stoicisme memahami hal ini dengan cara yang dalam. Bagi kaum Stoa, sikap adalah segalanya. Mereka tidak bisa mengendalikan takdir, melainkan karakter mereka. Mereka tidak bisa menghindari kesulitan, tetapi mereka memilih bagaimana menghadapi mereka. Epictetus berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Artinya, apa yang benar-benar menyakitkan Anda bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang Anda katakan pada diri sendiri tentang apa yang terjadi. Oleh karena itu, jika Anda mengubah pola pikir Anda mengubah pengalaman Anda. Jangan menunggu semuanya baik-baik saja untuk mengubah sikap Anda. Ubah sekarang. Lakukanlah meskipun Anda tidak menyukainya sama sekali. Karena terkadang Anda harus membuat keputusan terlebih dahulu, dan kemudian datanglah kegembiraan. Sikap positif tidak selalu datang dari perasaan baik. Seringkali, hal itu lahir karena kelelahan merasa buruk dan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bergerak maju dengan energi baru. Amati pikiran Anda. Berapa kali sehari Anda berbicara buruk, membatasi diri Anda, mengulang-ulang pada diri sendiri bahwa Anda tidak bisa, itu sulit, itu sudah terlambat? Setiap pemikiran tersebut melemahkan fokus Anda, menghilangkan kejelasan Anda dan menyabotase Anda dari dalam. Tetapi Anda bisa memotong itu. Anda dapat menyepitinya suara lain. Langsung untuk roman katakan ya, saya bisa, mau itu sulit, tetapi saya akan mencapainya. Saya sedang belajar, saya bergerak maju, saya berubah. Itu bukan sihir. Itu adalah latihan mental. Dan semakin sering Anda berlatih, semakin Anda akan menyadari betapa realitasnya. Karena itu tidak hanya mengubah cara berpikir Anda, tetapi juga mengubah cara Anda bertindak. Anda membuat keputusan yang lebih baik, Anda memiliki lebih banyak kesabaran, Anda melihat peluang di mana sebelumnya Anda melihat rintangan, Anda menarik orang dan pengalaman yang beresonansi dengan energi baru itu. Karena kehidupan seringkali tidak memberi Anda apa yang Anda minta, melainkan apa yang Anda getarkan. Memiliki pola pikir positif adalah suatu tindakan pemberontakan di dunia yang dipenuhi rasa takut. Nomor 11. Kesadaran akan kematian mengajarkan kita untuk menghargai apa yang ada, spiritual atas material. Ingat bahwa Anda akan mati bukanlah ide yang buruk. Ini adalah salah satu bentuk kebangkitan yang paling kuat. Karena ketika Anda memahami bahwa waktu itu terbatas, segala sesuatu yang tidak memiliki nilai real mulai terasa berat. Anda menyadari bahwa tidak ada yang layak untuk hidup demi akumulasi, untuk status, berdasarkan penampilan, atau objek. Apa yang sangat Anda inginkan hari ini, suatu hari akan menjadi debu. Tapi apa yang Anda tanam dalam jiwa Anda, itulah yang akan tetap ada. Cinta yang Anda berikan, kedamaian yang Anda bangun, integritas dengan yang Anda jalani, itulah yang melampaui. Kematian seharusnya tidak membuat Anda takut, seharusnya mengatur Anda. Ia adalah guru yang diam yang mengingatkan Anda bahwa setiap hari, sadarilah bahwa Anda tidak bisa terus menundanya kebenaran Anda karena takut.
pengampunan Anda karena takut pada kebanggaan, atau tujuan Anda untuk merasa nyaman, karena pada akhirnya tidak seorang pun mengambil apapun. Namun, kita meninggalkan sesuatu. Kami meninggalkan jejak milik siapakah kita. Kami meninggalkan gema tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kami meninggalkan warisan tentang bagaimana kami memutuskan untuk hidup. Ketika Anda hidup dari kesadaran itu, pandangan Anda berubah. Anda mulai melepaskan apa yang tidak sepenting. Anda berhenti bersaing untuk apa yang tidak memuaskan Anda. Anda berhenti berpegang pada hubungan, kebiasaan, atau hidup untuk menyenangkan. Hidup Anda menjadi lebih ringan, lebih sederhana, lebih dalam. Anda tidak lagi didefinisikan oleh apa yang Anda miliki, tetapi untuk siapa Anda. Dan begitulah Anda hanya dibangun dari dalam. Kaum Stoa terus-menerus berbicara tentang kematian, bukan sebagai subjek yang menyedihkan, tetapi sebagai pengingat akan apa yang penting. Marcus Aurelius mengulang, jalani setiap hari seolah-olah itu adalah yang terakhir. Tanpa agitasi, tanpa apatis, tanpa kepura-puraan. Bagi mereka, bermeditasi tentang kematian adalah latihan kebijaksanaan. Ini mengajarkan Anda untuk memprioritaskan, untuk membedakan yang kekal dari yang fana sementara, untuk menempatkan energi Anda di mana yang sungguh penting. Tanyakan pada diri Anda sekarang, jika hari ini adalah hari terakhir Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menyesal karena tidak mengatakannya? Apa hal-hal yang menyita pikiran Anda, tetapi tidak akan penting pada akhirnya? Berapa banyak momen ketika Anda telah menjauh dari apa yang memuaskan Anda untuk mengejar apa yang hanya menghibur? Setiap kali kita lupa bahwa kita terbatas, kita terjebak dalam perangkap mengalihkan perhatian kita dengan hal-hal yang dangkal. Tetapi ketika Anda mengingatnya, semuanya menjadi jelas. Jiwa mencari tujuan, hati bertanya kebenaran, pikiran fokus, mempraktikkan detasemen. Anda tidak perlu menyerahkan segalanya yang bersifat material, tetapi jangan berhenti melakukan itu. Nilai Anda bergantung padanya. Gunakan apa yang Anda punya, bersyukurlah atas apa yang datang, tetapi jangan bertahan. Apa yang bisa Anda hilangkan seharusnya tidak mendefinisikan diri Anda. Sebaliknya, investasikan waktu di apa yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Kesederhanaan Anda, rasa syukur Anda, iman Anda, kemampuan untuk mencintai dengan keaslian. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Lakukanlah sebuah kebiasaan. Setiap pagi ketika Anda bangun, ingatlah bahwa hari ini adalah hari yang unik. Tidak karena itu sempurna, tetapi karena itu tidak akan pernah kembali. Dan setiap malam, sebelum tidur, tanyakan pada diri Anda sendiri apakah Anda hidup dengan makna, apakah Anda bertindak dengan cinta, jika Anda berbicara dengan benar, jika Anda bergerak dari jiwa. Semua itu adalah praktik sederhana yang dapat mengubah hidup Anda. Ini membuat Anda tetap terjaga, membuat Anda fokus, dan ketika perubahan terjadi, karena semuanya berubah, Anda akan siap. Anda tidak akan hidup dalam ketakutan kalah, karena Anda sudah belajar bahwa tidak ada hal eksternal yang menentukan nilai Anda. Ketika kekalahan terjadi, Anda akan menghadapinya dengan ketenangan. Ketika kematian datang, tidak ada yang akan mengejutkan Anda, karena Anda akan hidup dengan mengetahui bahwa Anda adalah bagian dari jalur. Dan itu jauh dari mengambil dari Anda kegembiraan, itu memberi Anda kebebasan. Hati nurani kematian tidak memadamkan kehidupan, sebaliknya ia menyala. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda ada di sini hanya sesaat, dan setiap saat itu adalah kesempatan untuk menanam sesuatu yang kekal. Bukan dalam harta benda, tetapi dalam perbuatan dari cinta, kasih sayang, dan kebenaran. Bukan dalam prestasi kosong, tetapi dalam pertumbuhan internal. Karena ketika jiwa Anda berada dalam damai, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi hiduplah dengan kaki di tanah, tetapi jiwa Anda tinggi. Anda tidak membutuhkan lebih banyak barang. Anda butuh lebih banyak kebenaran, lebih banyak koneksi dengan yang penting, lebih banyak kesadaran bahwa hidup ini bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah hadiah. Dan Anda hanya menikmatinya saat Anda berhenti mengejar hal-hal eksternal
dan mulai menumbuhkan hal yang abadi. Nomor 12. Kesendirian mengurangi stres dan meningkatkan fungsi sistem saraf. Ada sebuah kekuatan tak terlihat dalam kesendirian yang banyak orang tidak tahu, karena mereka tidak pernah diizinkan untuk mengetahuinya. Saya tidak berbicara tentang kesepian yang disebabkan oleh penolakan atau pengabaian, tetapi dari yang Anda pilih untuk menemukan diri Anda lagi, mengatur diri Anda sendiri, untuk bernapas tanpa harus beradaptasi dengan keadaan emosional orang lain. Kita hidup seperti ini menunggu tuntutan orang lain, sehingga kita berhubungan dengan reaksi dan harapan orang-orang di sekitar kita, yang membuat sistem saraf tidak pernah beristirahat dari semuanya. Selalu waspada, selalu menyesuaikan, selalu membawa emosi yang bukan milik kita, dan itu melelahkan kita dari dalam dan luar. Berada sendirian, meskipun bahkan untuk jangka waktu pendek, memungkinkan tubuh dan pikiran kembali ke keadaan keseimbangan alami. Tanpa gangguan, tanpa kebisingan emosional asing, sistem saraf memasuki mode pemulihan yang mendalam. Ini mengaktifkan sistem parasimpatis yang bertanggung jawab untuk relaksasi, pencernaan, dan perbaikan seluler. Tingkat kortisol Anda, hormon stres, berkurang. Otot Anda rileks, pernapasan menjadi lebih lambat, dan yang penting, pikiran Anda menjadi jernih. Ilmu pengetahuan sudah mulai mendukung apa yang banyak filsafat kuno sudah mengetahuinya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang memiliki ruang kesendirian sukarela yang teratur cenderung memiliki hingga 50% lebih sedikit kortisol dalam darah. Ini bukan berarti hubungan itu buruk, tetapi juga, bahkan dalam hubungan yang terbaik, ada muatan emosional implisit. Menafsirkan isyarat, mengelola diam, beradaptasi dengan suasana hati orang lain. Semua ini menghabiskan sumber daya internal yang seiring waktu menimbulkan stres terakumulasi jika tidak seimbang dengan ruang milik sendiri. Dalam stoicisme, ini adalah latihan yang sangat penting. Para bijak mengerti bahwa kebenaran kekuatan lahir dari koneksi dengan diri sendiri. Seca menjelaskannya seperti ini. Pikiran yang tenang akan memberi jalan pada kebijaksanaan, dan ketenangan itu tidak ditemukan di tengah-tengah kebisingan konstan, tetapi dalam jeda yang disengaja. Bagi kaum Stoa, manusia yang bijak kadang-kadang akan menarik diri dari kebisingan, bukan karena menghina orang lain, tetapi demi kejelasannya sendiri. Berlatih menyendiri bukanlah sebuah kemewahan, itu adalah suatu kebutuhan. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Sisihkan waktu untuk diri Anda sendiri setiap hari. Bisa saat bangun tidur, sebelum tidur, atau di tengah hari, tanpa gangguan. Tidak ada telepon seluler, tidak ada musik, hanya Anda bersamamu. Perhatikan bagaimana keadaan Anda, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda pikirkan. Jangan mencoba untuk mengendalikan apapun, biarkan saja diri Anda apa adanya. Ruang kecil itu adalah balsam untuk sistem saraf. Ini seperti mengatur ulang diri Anda secara emosional, dan semakin konstan Anda melakukannya, semakin Anda akan menyadari efeknya. Anda akan memperhatikan bahwa Anda bereaksi kurang, kesabaran Anda meningkat, dan tubuh Anda terasa lebih ringan, lebih hadir. Kekhawatiran tidak menghilang, tetapi berhenti mendominasi Anda. Pikiran Anda menjadi lebih jernih, lebih strategis, dan Anda mulai menyadari seberapa lelahnya diri Anda karena menjadi tersedia secara emosional untuk segalanya dan semua. Anda tidak perlu lari dari siapapun. Anda hanya perlu kembali pada diri Anda sendiri. Terhubung kembali dengan keadaan keseimbangan di mana Anda tidak menyelesaikan apapun, hanya menjadi apa adanya. Dan sejak itu, segala sesuatu lainnya lebih cocok di sana. Keputusan Anda menjadi lebih sadar, emosi Anda lebih stabil, dan ikatan Anda lebih sehat karena Anda tidak lagi bertindak karena kelelahan atau kelebihan beban, tetapi dari pusat yang jernih dan tenang dalam perdamaian. Kesepian jenis ini tidak mengisolasi Anda dari dunia, justru mempersiapkan Anda untuk itu. Ini mengisi ulang sehingga Anda dapat memberi tanpa mengosongkan diri Anda, mendengarkan tanpa melelahkan diri Anda,
menemani tanpa kehilangan diri Anda. Karena Anda sudah memiliki dasar internal yang solid, dan itu bukanlah sesuatu yang Anda dapatkan dari hubungan, kesuksesan, atau validasi. Itu hanya memberikannya pada Anda melalui latihan sehari-hari bersama diri Anda, tanpa tuntutan, tanpa masker, tanpa perlu untuk mempermainkan orang lain. Jadi, mulailah melihat kesepian bukan sebagai ketidakhadiran, tetapi sebagai nutrisi, sebagai ruang sakral yang menampung keseimbangan mental, fisik, dan emosional Anda. Berikan diri Anda waktu itu, dan ingatlah, semakin Anda belajar untuk bersama diri sendiri, semakin Anda akan siap untuk bersama orang lain dari tempat yang tenang, tidak terurbanis, dari tempat kebenaran, dari tempat yang damai. Nomor 13. Rencana aktivitas mingguan dan bulanan untuk mempertahankan motivasi. Memiliki sesuatu untuk ditunggu memberikan arah pada pikiran Anda dan energi untuk jiwa Anda. Ketika hidup adalah serangkaian hari yang berulang kembali, semangatnya perlahan memudar. Bukan karena Anda kurang kekuatan, tetapi karena Anda tidak memiliki tujuan langsung, emosi untuk apa yang akan datang. Mengharapkan sesuatu yang positif, walaupun sederhana, bisa mengubah keadaan emosional Anda. Ini bisa membantu Anda melewati masa-masa sulit, untuk melawan dengan kekuatan lebih besar, dan tetap fokus saat rutinitas mengancam akan menenggelamkan Anda. Rencana kegiatan tidak mengisi agenda Anda bukan untuk mengisi, tetapi untuk memberi hidup Anda dosis kecil motivasi. Ini adalah untuk menciptakan jangkar positif dalam waktu dekat, hal-hal yang menggairahkan Anda, yang menghubungkan Anda dengan sukacita, mengingatkan Anda bahwa hidup bukan hanya sekedar tanggung jawab, tetapi juga untuk dinikmati. Anda tidak membutuhkan acara besar. Ini bisa menjadi jalan-jalan sendiri, makan malam dengan seseorang yang Anda cintai, jalan-jalan yang selalu Anda tunda, atau aktivitas kreatif yang membuat Anda bersemangat. Hanya perlu menjadwalkannya, memikirkannya, dan menunggu itu sudah mulai melepaskan dopamin di otak Anda. Ini seperti sebuah janji internal bahwa sesuatu yang baik akan datang. Seringkali kita berpikir bahwa kita butuh motivasi untuk merencanakan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Rencanakan dengan niat menghasilkan motivasi karena Anda mengeluarkan diri Anda dari mode otomatis. Memaksa Anda untuk melihat ke depan, untuk memikirkan apa yang Anda ingin rasakan, apa yang Anda inginkan untuk dieksplorasi, dan dengan melakukan itu, Anda menciptakan gerakan emosional. Energi mulai mengalir, pikiran diaktifkan, dan sikap Anda berubah. Kaum Stoa, meskipun dikenal karena kedisiplinan dan ketenangan mereka, tidak mengabaikan pentingnya keseimbangan emosional. Marcus Aurelius berbicara tentang perlunya merawat jiwa dan menghormati hidup dengan perhatian dan ketertiban. Merencanakan dengan kesadaran adalah cara untuk menghormati diri sendiri, untuk menjaga energi Anda, dan mempertahankannya dengan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Tindakan Anda, kebiasaan Anda, kemampuan Anda untuk memproyeksikan diri Anda dengan makna. Tetaplah sederhana, tetapi menjadikannya nyata. Ambil kalender dan tandai setidaknya satu aktivitas yang membuat Anda bersemangat setiap minggu. Jangan biarkan hal itu terjadi secara kebetulan. Jangan menunggu merasa cukup baik untuk melakukannya. Lakukan itu untuk mulai merasa baik. Rencanakan sebuah saat untuk diri Anda dalam keheningan. Rencanakan sebuah percakapan dengan seseorang yang menginspirasi Anda. Rencanakan perayaan kecil untuk sesuatu yang Anda capai. Rencanakan sesuatu yang bisa membuat Anda keluar dari rutinitas, yang menghubungkan Anda dengan kehidupan yang mengingatkan Anda bahwa Anda ada di sini untuk lebih dari sekedar bertahan hidup. Dan jangan meremehkan kekuatan antisipasi. Visualisasikan apa yang akan datang, persiapkan detailnya, bayangkan momen itu adalah cara untuk menyebarkan kesejahteraan. Itu tidak hanya berarti menikmati saat itu terjadi, tetapi juga menikmati perjalanan menuju ke sana. Dan itu melatih pikiran Anda untuk hidup dengan lebih banyak antusiasme, dengan lebih banyak rasa syukur, dengan lebih banyak kesadaran akan masa kini.
ketika Anda melakukan ini sebagai kebiasaan, Anda mulai menyadari bahwa energi Anda berubah. Anda tidak lagi hidup menunggu akhir pekan menyelamatkan Anda. Anda hidup dengan lampu depan kecil di dalam kalender. Dan ketika Anda merasa tidak termotivasi, Anda dapat melihat rencana itu dan mengingatkan diri Anda bahwa tidak semuanya adalah rutinitas. Bahwa Anda sendiri yang menciptakan pengalaman penting. Itu memperkuat rasa Anda dengan sengaja dan menjaga jiwa Anda tetap terjaga. Dan jika suatu hari Anda merasa tidak ada yang perlu dirayakan, tidak ada alasan untuk merencanakan, itu adalah saat Anda lebih membutuhkannya. Karena pada saat-saat apatis atau kesedihan, memiliki sesuatu yang positif di masa depan mungkin akan menjadi benang yang menahan Anda. Sebuah tanda bahwa tidak semuanya hilang. Bahwa Anda bisa terus maju, meskipun tidak mengontrol segalanya. Ya, bahwa Anda dapat memilih untuk melihat menuju sesuatu yang lebih baik. Rencanakan dengan hati Anda, tidak hanya dengan logika. Tiada hal siapa yang terharu Anda lakukan, tetapi apa yang benar-benar menyehatkan Anda. Karena apa yang memberi makan motivasi Anda bukanlah kewajiban, tetapi hubungan dengan apa yang Anda cintai, dengan apa yang menggairahkan Anda, dengan apa yang mengingatkan Anda siapa Anda. Dan ingat, ini bukan tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang melakukan apa yang membuat Anda tetap hidup. Sebuah kehidupan dengan tujuan, meskipun sederhana, jauh lebih kaya daripada kehidupan penuh dengan pekerjaan yang tidak berjiwa. Jadi hari ini, kendalikan waktu Anda, rencanakan minggu Anda dengan cinta, rancang bulan Anda dengan niat, dan Anda akan melihat bagaimana setiap hari dimulai memiliki makna baru. Nomor 14. Koneksi dengan diri masa depan memperkuat transformasi pribadi. Bayangkan sejenak diri Anda di masa depan, bukan sebagai fantasi yang diidealkan, tetapi sebagai versi nyata, mungkin, dan diperkuat dari siapa diri Anda nantinya. Jika Anda mulai bertindak hari ini dengan kesadaran penuh, Anda yang telah mengatasi ketakutan yang ada saat ini, berhenti. Bahwa Anda sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda aus, bergerak dengan jelas, berbicara dengan percaya diri, hidup dengan tujuan. Diri masa depan itu bukanlah sebuah mimpi yang jauh. Itu adalah pemandu diam yang menunggu Anda, tetapi yang membutuhkan Anda untuk terhubung dengannya mulai sekarang. Memvisualisasikannya bukanlah permainan mental sederhana. Ini adalah latihan transformasi yang mendalam. Setiap kali Anda menutup mata dan membayangkannya dengan detail, Anda mengaktifkan rute baru di otak Anda. Anda sedang membentuk pikiran Anda untuk bertindak seolah-olah Anda sudah menjadi versi itu. Dan otak tidak membedakan antara apa yang Anda bayangkan secara intens dan apa yang Anda alami secara fisik. Itulah dasar dari neuroplastisitas. Apa yang Anda ulangi dengan emosi dan fokus menjadi bagian dari struktur internal Anda. Oleh karena itu, visualisasi diri Anda yang telah berevolusi tidak akan kehilangan waktu. Itu adalah untuk membangun jalan yang mengarah pada itu. Jangan melakukannya hanya sekali waktu. Jadikanlah itu kebiasaan. Dedikasikan setiap hari beberapa menit untuk terhubung dengan diri masa depan itu. Rasakan, lihat, dengar bagaimana dia bercela, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia menghadapi masalah, keputusan apa yang Anda buat. Itu adalah kebiasaan berlatih. Bagaimana Anda bereaksi terhadap tantangan yang melumpuhkan Anda saat ini. Semakin rinci visinya, semakin kuat sinyal yang Anda kirimkan ke pikiran dan sistem Anda. Anda mengatakan padanya, inilah yang aku inginkan. Ini adalah aku menciptakan. Dalam stoicisme, meskipun mereka tidak berbicara dalam istilah neuroplastisitas, mereka telah merasakannya dalam praktik. Epictetus berkata, pertama-tama, katakan pada diri sendiri apa yang Anda inginkan, lalu lakukanlah apa yang harus Anda lakukan. Itulah intinya. Pertama ya, Anda mendefinisikan diri Anda dari masa depan, lalu Anda bertindak mulai dari sekarang. Karena jika Anda hanya bertindak berdasarkan apa yang Anda rasakan hari ini, dengan keraguan, dengan ketakutan, dengan kebingungan, Anda akan terus mengulang siklus yang sama. Tetapi, jika Anda mulai bertindak seperti yang akan dilakukan oleh
Semua diri masa depan itu, maka Anda akan mempercepat prosesnya. Karena Anda tidak menunggu menjadi seseorang untuk bertindak berbeda. Anda bertindak berbeda untuk menjadi seseorang. Dan Anda tidak membutuhkan perubahan besar secara langsung, hanya koherensi. Jika diri Anda di masa depan terbangun lebih awal, maka Anda juga mulai bangun pagi. Jika dia berbicara dengan tenang, Anda mulai berlatih dalam ketenangan. Jika diri itu tidak lagi menyabotase dirinya sendiri, Anda mulai mengamati dan menghentikan pikiran-pikiran yang sebelumnya Anda anggap remeh. Setiap tindakan yang selaras dengan visi Anda masa depan memperkuat koneksi Anda dengan realitas itu. Tetapi ini bukan hanya masalah mental, ini juga emosional. Rasakan apa yang akan Anda rasakan sebagai diri itu. Bayangkan kedamaian yang akan dimiliki, kebanggaan karena memiliki keberlanjutan, rasa syukur karena memilih lagi dan lagi. Ya, Anda bisa menghasilkan emosi tersebut sekarang, bahkan jika itu hanya selama beberapa menit setiap hari. Anda sedang berlabuh transformasi Anda. Karena kita tidak hanya terbuat dari pikiran, kita adalah fakta keadaan internal. Dan jika Anda menaikkan keadaan internal Anda mengangkat kehidupan Anda di luar. Jadikan ini sebagai latihan spiritual harian Anda. Meditasi tentang bahwa Anda tidak meminta apapun. Anda hanya terhubung dengan apa yang sudah ada dalam potensi di dalam diri Anda. Anda tidak menciptakan sesuatu dari awal. Anda mengingat siapa Anda jika Anda selaras dengan yang terbaik dari diri Anda. Dan ketika koneksi itu konstan, keadaan Anda mulai berubah dengan sendirinya, bukan melalui usaha yang dipaksakan, tetapi melalui resonansi. Lingkungan Anda juga akan mulai berubah. Karena ketika Anda berperilaku seperti diri Anda di masa depan, Anda akan menarik perhatian orang lain, peluang, dan pengalaman yang bergetar pada frekuensi tersebut. Anda berhenti mengulang yang lama, Anda mulai menjalani yang baru, dan hal terbaiknya adalah Anda tidak lagi merasa bahwa Anda sendirian, karena Anda tahu bahwa Anda lebih bijak, lebih fokus, dan lebih kuat sekarang menemani Anda. Itu sudah ada. Di sana membimbing Anda, mendorong Anda, menginspirasi Anda.